Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Susi Oklativa, NIM 8020190019. Saya dari kelas 06 PT5, kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Sinta Purnamasari, NIM 8020190101. Perkenalkan, nama saya Tisa Cendika, NIM saya 8020190068. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi kegunaan aplikasi Gojek dengan menggunakan metode System Usability Scale atau SUS dan metode Usability Matrix for User Experience atau UMUX. Sebelumnya, kami telah menyebar kuesioner kepada teman-teman melalui media online. Dari tanggapan yang ada, kami memperoleh yang pernah menggunakan aplikasi Gojek. Di sini terdapat bagian iya yang berwarna biru, kemudian yang berwarna orange tidak, dan berwarna kuning sudah pernah. Dapat dilihat pada presentasi ini, ternyata yang sudah pernah menggunakan Gojek yaitu 66,7%, menduduki presentasi paling tinggi. Dan yang menggunakan yaitu 33,3%. Selanjutnya, kami menampilkan nama lengkap. Itu wajib diisi. Dan seperti yang bisa dilihat, ini merupakan satu contoh dan tanggapan dan nama lengkap. Selanjutnya, untuk mengantisipasi adanya kegandaan tanggapan, kami menggunakan alamat email. Untuk bagian SUS, atau System Usability Scale, kami memperoleh data sebagai berikut dengan pertanyaan pertama. Saya berpikir akan menggunakan aplikasi Gojek lagi. Di sini ada presentasi penilaian dari 1 sampai 5. Yang pertama itu tidak setuju. Yang kedua itu tidak setuju. Yang ketiga netral. Yang keempat setuju. Yang kelima sangat setuju. Dari pertanyaan ini yang dipresentasikan paling tertinggi 50,6% yaitu setuju. Dan yang paling rendah adalah 1,3% yaitu tidak setuju. Pada pertanyaan kedua, aplikasi Gojek sangat rumit digunakan. Presentasi yang paling rendah yaitu setuju, 6,3% menduduki opsi kelima. Dan yang paling tinggi adalah 49,4%, yaitu menduduki opsi pertama, atau penilaian nomor 1. Di pertanyaan selanjutnya, nomor 3, aplikasi Gojek memiliki tampilan yang menarik. Presentasi tertinggi yaitu 55,7% yaitu setuju dengan opsi nomor 5, 1,3%. Sementara yang memilih paling rendah yaitu sangat tidak setuju, opsinya hanya 1,3% dengan pilihan nomor 1. Selanjutnya, saya berpikir bahwa saya akan membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat menggunakan aplikasi Gojek. Presentasi yang ada pada metode SUS yaitu 43% menyatakan tidak setuju. Dan aplikasi yang paling rendah sangat setuju, yaitu berjumlah 2 orang pada opsi kedua, pada opsi nomor 1. Pertanyaan nomor 5, saya menemukan bahwa terdapat berbagai macam fitur yang terintegrasi dengan baik dalam aplikasi Gojek. Nilai tertinggi diduduki pada opsi nomor 5 dengan 57%. Sedangkan yang paling rendah dengan nilai presentasi 1,3 diduduki oleh opsi pertama. Selanjutnya di nomor 6, saya merasa ada banyak hal yang tidak konsisten terdapat pada layanan aplikasi Gojek. Ternyata yang menduduki aplikasi presentasi paling tinggi 57% yaitu netral atau biasa saja, yaitu opsi nomor 3. Dan tidak setuju itu memiliki 22,8%, opsi nomor pertama. Dan opsi paling rendah sangat setuju, opsi nomor 5, 1,3%. Selanjutnya, saya merasa mayoritas pengguna akan dapat mempelajari fitur aplikasi Gojek dengan cepat. Dengan presentasi tertinggi 65,8 itu menyatakan setuju, yaitu di opsi nomor 5. Dan presentasi terendah 1,3% menyatakan tidak setuju, opsi nomor 1. Selanjutnya di nomor 8, saya merasa aplikasi Gojek tidak aman dan beresiko. Yang menduduki presentasi tertinggi yaitu 46,8%, tidak setuju yaitu nomor 1, dan yang sangat setuju 1,3%. Di pertanyaan nomor 9, informasi yang ada di aplikasi Gojek dapat dipercaya, berguna, update, dan akurat. Presentasi tertinggi 51,9% itu setuju di opsi nomor 5. Dan yang paling rendah 1,3% opsi nomor 1. 10, atau ini merupakan pertanyaan terakhir dari metode SUS. Saya merasa perlu membiasakan diri terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi Gojek.
presentasi 54,4% itu menyatakan netral atau biasa. Dan yang sangat setuju itu menempatkan posisi terendah 1,3%. Selanjutnya, pada metode Matrix Joint User Experience atau UMUX, pertanyaan yang diberikan adalah dapat opsi 1-7 dengan opsi pertama atau nomor 1 sangat tidak setuju, nomor 2 tidak setuju, ketiga agak setuju atau ragu-ragu, keempat netral atau biasa saja, kelima cukup setuju, 6 setuju, dan 7 sangat setuju. Pada pertanyaan pertama yang diberikan adalah kemampuan aplikasi Gojek ini dapat memenuhi kebutuhan saya. Opsi yang paling tinggi 49,4% itu diduduki oleh opsi nomor 6, setuju. Dan terendah 1,3% diduduki oleh opsi nomor 3, agak tidak setuju. Tidak setuju, atau nomor pertama. Pertanyaan kedua, menggunakan aplikasi Gojek merupakan pengalaman paling buruk. Dan yang menduduki peringkat presentasi paling tinggi, 59,5%, itu menyatakan tidak setuju, atau berada pada opsi nomor 1. Dan yang paling rendah adalah setuju, 3,8%. Pertanyaan ketiga, aplikasi Gojek mudah digunakan. Presentasi setuju, yaitu 64,6%, dan terendah tidak setuju, 1,3%. Pertanyaan terakhir pada metode ini yaitu, saya harus menggunakan banyak waktu untuk memperbaiki hal-hal pada aplikasi Gojek, yang menyatakan netral berjumlah 48,19%. Dan itu berdampingan dengan tidak setuju, 36,7%, dengan presentasi paling rendah, 1,3% menyatakan sangat setuju. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian akan dilanjutkan oleh Tisa Cantika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang data responden. Di situ adalah data mentahnya. Scroll ke atas. Ada 73 responden yang menggunakan aplikasi Gojek. Selanjutnya ke rekapitulasi responden. Untuk SUS, digunakan rumus untuk nomor ganjil X dikurang 1. X adalah data responden. Data responden itu nomor ganjil untuk nomor 1. Rumus dari data responden dikurang 1, maka hasilnya 2. Untuk nomor genap, nomor 2, itu menggunakan rumus nilai 5 dikurang hasil dari responden. Maka hasilnya 2. Nah, untuk hasil SUS, itu menggunakan rumus sum di drag semua dari nomor 1 sampai 10 baru dikalikan 2,5. Terdapat hasilnya, nanti langsung aja ditarik ke bawah. Nah, untuk rata-rata skor itu menggunakan rumus average rata-rata skornya itu 2,43. Di drag semua tadi menggunakan rumus average. Nah, untuk selanjutnya untuk metode UMUX, pertanyaan positif dan negatif. Langsung saja hasil dari UMUX-nya. Itu menggunakan
Rumus semua pertanyaan ditambahkan, dijumlahkan, lalu dikalikan 102. Rata-rata skornya adalah skor UMUX adalah, jika dijumlahkan semuanya, maka skornya adalah 50. Baiklah, itulah hasil rekapitulasi dari responden menggunakan aplikasi Gojek. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh Sinta. Kami simpulkan berdasarkan dari hasil rata-rata responden untuk pertanyaan dengan metode SUS atau System Usability Scale, yaitu 62,43%, yang mana dari nilai rata-rata tersebut dapat disimpulkan bahwa Gojek merasa biasa saja menggunakan aplikasi tersebut. Dengan hasil rata-rata hanya 62,43%, itu termasuk oke, tapi perlu diperbaiki lagi. Dan berdasarkan dari hasil rata-rata responden untuk pertanyaan menggunakan metode UMUX atau Usability Metric for Usability Expert, yaitu 59,53%. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pengguna Gojek ini merasa kurang puas dalam menggunakan aplikasi ini. Untuk metode pertanyaan UMUX, dengan hanya mendapatkan hasil rata-rata 59,53%, ini cukup jelek dan sangat perlu mencari solusi untuk memperbaiki lagi. Maka, dari kedua metode tersebut, yaitu metode SUS, yang dimana para responden merasa biasa saja dalam menggunakan aplikasi Gojek ini, pada metode UMUX, para responden merasa kurang puas dengan aplikasi ini. Baiklah, itulah kesimpulan dari kami.